Jadi kalau kata Hotman Paris saya nggak bisa bersidang dan dia teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan, saya bilang itu hoax, ya. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya, kecil sama saya. Dalam tanda kutip dugaan kami menunjukkan arogansi, tidak berani bertemu kami. Padahal tadi baru press release mereka di atas. Ya, juru bicara Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia, tidak berani bertemu. Tapi ada Pak Roni Purba tadi dan Ibu di sana yang menjamin surat ini akan sampai. Tapi yang paling penting mereka sudah mengetahui. Ya Pak ya, sudah tahu di atas ya? Sudah. Jadi dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana? Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum. Ada KY atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Tapi kalau seperti ini juga dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, Ronald Tanur, Zaruk, ya Ketua PN, tentang Ketua PN Surabaya, ada kasus Ketua PT UN Medan dulu, Gubernur Sumut, dan lain-lain tidak menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Jadi karena itu kami tetap akan maju. Saya percaya di balik usaha kerja keras manusia seperti kami, Allah akan mendukung kami. Berikutnya, tim hukum kami itu diminta untuk kami diperiksa content of court. Bang Otto bilang belum jelas aturannya. Kemudian, content of court yang mana? Nikita Mirzani, Bayuwangi, yang lain-lain. Apa yang terjadi ini? Apakah sesulit ini menegakkan hukum di Indonesia? Maka saya benar-benar ngomong kepada istri saya dan keluarga. Saya ini dari luar negeri, Universitas Sains Malaysia. Saya bicara dengan dekan. Ya, saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Kenapa? Karena saya malu kita disuruh mencari kebenaran material di persidangan, tapi kita dihambat. Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Ini hanya kita mau lihat keterbukaan bahwa ada dugaan pelecehan. Gak ada di situ foto A, foto B akan ditayang, tidak ada. Tapi ada chattingan, ada pembicaraan, ada saksi. Dan itu ingat ya, tidak ditanya ke kita, tidak ditanya. Kita mengurus sidang perceraian saja, hakim tanya, bagaimana pendapat kuasa termohon, kuasa pemohon, atau kami bagaimana pendapat terdakwa, bagaimana JPU, ini nggak ada. Langsung ketok. Ini pun masih dibenarkan juga. Dianggap dia benar. Wah, negara ini kayak apa? Jadi saya pikir Bapak Presiden, Bapak masih turun tangan Pak Prabowo. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Pak Pres, tolong Pak. Ini sudah sangat serius. Sudah saya bilang, saya wallahi wabillahi watallahi menerima kuasa dari Iklim Hakim. Putri Rima Kemudian ada saksinya. Bisa-bisanya dia bilang tidak, dan penyidik percaya dengan itu. Ada tanda tangan kuasa, diberitahu katanya tidak identik di lab. Apa ini? Di kejaksaan juga ada jaksa bilang ini tidak bisa. Tahu-tahu dia yang dorong. Nah sekarang bawa di lembaga peradilan, kita mau uji, dipersempit ruang kita. Terus di mana keadilannya? Ini akan menimbulkan mystery of justice. Oh kalau ada akibat solidaritas sesama kawan, nggak begitu caranya. Anda harus dengar kita. Kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Jadi dari sini kami akan ke DPR RI. Di sana kita lihat bagaimana reaksi DPR. Ada bukti dari Dan ada rekaman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu IC itu sudah diperiksa di Bareskrim, ditunjukkan, dikirimkan videonya. Ada perbuatan diduga mesum, tapi lanjut perkaranya. Itu yang akan kita buktikan. Jadi kalau di polisi kita memang tidak tempat berdebat, ada gelar perkara sudah, di kejaksaan tidak, tempatnya di mana? Di pengadilan. Nah harus kita buka supaya masyarakat lihat kenapa harus tertutup.
Orang kasus apa, kurang apa Vina Eki live. Kasus apa lagi? Banyak juga. Verdi Sambo itu ada urusan di situ juga. Orang yang diperkosa, istrinya Verdi Sambo, pengakuan istrinya terbuka. Jessica terbuka. Apa masalah? Ada semua dasar. Jadi saya minta Mahkamah Agung bertindak fair. Benteng terakhir di tangan kalian. Tapi 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung diproses hukum. Apa tidak menampar wajah Pak Sunarto? Ada 1 halaman penuh di Kompas sejarah hidup beliau yang sangat lurus. Pak Sunarto, tolong Bapak turun. Kalau penjara, Pak, tidak takut. Tidak takut. Asal perbaikan Indonesia, saya siap. Jangan tangkap mereka, saya tangkap. Mereka tidak bersalah, saya yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Demikian. Silakan, ada pertanyaan. Oke. Silakan. Ya, Pak Ketua, sorry, lupa saya, sorry. Mungkin terlalu pagi mungkin sebelum menerima informasi yang berimbang dari kami, ya, selaku kuasa hukum dari Bang Rasman yang menyidangkan perkara ini, makanya dikeluarkanlah konferensi pers oleh Mahkamah Agung. Tapi itu pun tidak ada masalah, kami sudah datang, kita sudah diterima dan data-data kita telah diterima. Bang. Ya kan? Artinya saya rasa nanti Mahkamah Agung akan berimbang ini. Akan mengkaji kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi. Nah, pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir. Ya kan, di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Artinya Mahkamah Agung juga menerima pengaduan dari kita. Oke, ini tanda terimanya ya. Oke, sudah? Ya, Bu Ida, Oke, silakan cukup Bu dari Ida. saya. Bu Ida. Sudah. Silakan. Singkat. Kalau udah saya itu aja lah, Hotman jangan sembarang ngomong, gue belum dipecat. Besok gue mau sidang lagi ya. Jangan bilang gue dipecat. Mahkamah Agung ini. Mahkamah Agung ini gimana tanggapan? Baiklah, Ayo ibu aja lah Mahkamah. kami dari pihak penegak hukum yang merasa hari ini datang dari KY sampai ke sini berpakaian toga itu karena kami dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang membela kliennya. Hari ini kami juga dalam pembelaan klien menyampaikan kepada Mahkamah Agung, tolong ada hak jawab. Jangan belum jelas sudah mengeluarkan rilis yang sepihak. Sekali lagi kita tahu bangsa kita sekarang hukumnya sedang carut marut, di mana yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jika itu indikasi ada dinilai dengan ini, seperti yang disampaikan Hotman Paris. Hei Rasman Arif, kau punya apa? Kau punya backing? Kau punya ini? Berarti dia sudah punya backing dan punya ini untuk menghalalkan segala cara demi menutupi kebejatannya dalam perkara ini. Perkara ini sebenarnya sederhana. Bang Rasman ini adalah seorang pengacara yang membantu kliennya. Kemudian dipropaganda. Kliennya mengaku dia dilecehkan. Ada pembuktian, ada keterangan, bahkan ada saksi dari Komnas Perempuan apa bang? Kementerian Pemberdaya Perempuan. Situ ada rekaman, ada saksi. Dan setelah kami konfrontir di lantai 16 oleh Alvis, Kombes Alvis, maaf Pak Kombes, seharusnya perkara ini tidak naik jika benar-benar Anda membangun konstruksi hukum dengan benar. Kenapa? Saat itu Hotman Paris berdiri di depan kita semua, bahkan di depan Pak Kombes, dia cium Iklim Hakim, dia cium pipi, dia cium mulutnya. Hei Rasman Arif, kau cemburu? Saya ini pacaran. Sesuai SK3 Menteri, kalau bisa apa yang kita dalilkan dapat kita buktikan, maka gugur, tidak ada hukumnya. Kok masih lanjut kepada sidang? Oke, karena ingin pembuktian, kita bersidang. Saya orang yang menolak untuk tidak perlu putusan selah. Kenapa? Agar dapat pembuktian di sidang. Nah, inilah baru pembuktian. Karena ini adalah konsumsi publik, kita harus publikasi. Di mana kita publikasi? Di saat persidangan itu supaya semua mendengar dan melihat tidak ada yang menggagalkan fakta integritas tersebut. Jika semua live kan ada fakta. Nah, di sini kenapa saksi korban Hotman Paris nggak mau buka, nggak mau terbuka untuk umum?
Sementara korban yang terdakwa Rasman Arif Nasution itu minta ini dibuka agar terang benderang. Kalau dia salah dan kami kalah, kami hormat. Jika dia tidak benar, kita buat. Apakah kamu akan membuat lubangmu sendiri? Tolong beri kita kesempatan untuk memberikan peristiwa ini terang benderang, pembuktian, kesaksian. Ini belum pada porsinya, sudah tertutup. Bagaimana kami percaya dengan hakim yang arogansi? Baru saja masuk sidang kedua, Rasman, kau sehat? Langsung protes Pak Firdaus, Bu, dia seorang dokter, kita dalam persidangan tolong hormati cara Ibu berbicara. Itu hak saya, terserah saya. Kalau kamu tidak senang, keluar. Langsung Bang Rasman, oke Bu, besok saya pecat pengacara saya. Kami tersinggung dengan cara Bang Rasman. Begitulah Bang Rasman menghormati hakim yang mulia. Tapi ingat, pekerjaan kami adalah pekerjaan yang mulia. Biar langit runtuh, keadilan dan kebenaran tetap ditegakkan. Kami minta kepada Mahkamah Agung untuk buka hati, buka nurani. Pekerjaan kalian juga adalah ibadah. Jika kalian pembenaran memberikan kesempatan untuk peristiwa ini terang benderang. Karena mengadili orang yang tidak bersalah, satu orang lebih baik membebaskan 1000 penjahat. Itu adalah dalil yang kami dengar. Nah, mungkin ini terima kasih. Sedikit Bang ya. Saya pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung. Sekali lagi kami semuanya meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, meminta maaf kepada Kepala Kejaksaan, meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meminta maaf khususnya kepada Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang pertama itu. Yang kedua, awal mula keributan ini benar kata Ibu ini. Jadi awalnya itu kami sidang dengan baik dan tertib. Jujur saya bagaikan kejatuhan durian busuk saya. Ketika pertama kali sidang dibuka oleh Bu Hakim, beliau memanggil klien kami dengan kata, Rasman, sini kamu. Kau sini Rasman. Akhirnya saya protes. Maaf yang mulia, Saudara Rasman Arif Nasution, klien kami, bergelar doktor. Tolong panggil dokter. Tidak usah atas segala itu. Kamu tidak usah membantah bla 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 bla. Saya bagaikan kejatuhan durian runtuh. Saya pikir seorang wanita lebih halus daripada laki-laki. Tahu-tahu nih lebih parah bahasanya. Mulai dari situlah kami mulai komunikasi. Miskomunikasi. Makanya saya bilang dari sini berawal dari hakim semua kegaduhan ini, bukan dari kami. Lalu terakhir Bang Rahman di sidang keempat, beliau ingin membisikkan sesuatu kepada Bang Hotman, tetapi pegawai pengadilan euforia, mendorong dan mencekik klien kami, menganiaya. Lalu ditambahkan lagi dengan datangnya segerombolan jaksa, saya bilang segerombolan jaksa, dengan berteriak-teriak ribut. Ya saya sebagai kuasa hukum Bang Rasman kaget, panik. Ketika itu saya sedang siap-siap mau berdiri. Akhirnya saya di atas meja kaget. Ditegur oleh jaksa, saya turun. Karena spontan. Saya naiknya aja bagaimana saya nggak paham. Tapi itu sifatnya spontan. Nah akhirnya itu naik saya di meja itu berimbas pada pemberhentian saya atau pencabutan kartu anggota saya di Kongres Advokat Indonesia. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Dan saya sah menjadi anggota Feradi WPI. Jadi kalau kata Hotman Paris saya nggak bisa bersidang, dan dia teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan, saya bilang itu hoax ya. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya, kecil sama